Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Seperti biasanya, Evan Jaya akan meramalkan untuk Anda 12 show. Urutan yang kedua yang akan saya ambil adalah orang yang bersio anjing. Untuk Anda, di bulan Maret 2023, kita akan membaca, kita akan melihat pesan-pesan alam semesta itu seperti apa yang akan dilalui untuk Anda orang sio anjing dalam mencapai peluang emas, keberuntungan dalam menghadapi situasi kondisi yang akan dialami ya. Nah, jadi teman-teman, untuk Anda yang bersio anjing, sebelum saya melanjutkan hasil ramalan selanjutnya dari pesan alam tarot, di sini kita akan melihat kita akan membacakan karakteristik ya. Orang yang bersio anjing terkenal dengan orang yang suka bersosialisasi, orang yang suka mengayomi teman, sahabat, bahkan keluarga ya. Untuk orang yang bersio anjing terkenal dengan orang yang cukup memberikan sebuah kesetiaan, loyal, dan selalu hidup bersama, hidup selalu bersosialis ya, bersosialisasi yang tinggi dan cukup melakukan sesuatu hal yang mungkin akan mendapatkan sebuah keuntungan bagi si pemilik ataupun antar usaha kerjasama ya. Nah, jadi untuk orang bersio anjing biasanya terkenal dengan orang yang bisa diajak kerjasama, orang yang selalu percaya diri dan tekun dalam berusaha, tekun dalam melakukan apa yang menjadi kehendak ya. Nah, jadi di sini untuk Anda sio anjing, kita akan memulai saja dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, untuk Anda orang sio anjing, kita akan mulai mengambil kartu pertama ya. Untuk Anda orang yang bersio anjing, di sini sebuah bentuk peluang emas, kesempatan yang akan diterima di bulan Maret ada mengenai tentang occupation ya, mengenai tentang pekerjaan. Nah, mungkin di sini akan mendapatkan sebuah bentuk promosi, jabatan ataupun kenaikan gaji ataupun sebuah upah ya. Nah, jadi di sini adalah pekerjaan yang cukup bisa membawa dalam sebuah hal yang cukup menggembirakan dalam memulai sesuatu ataupun menghabiskan banyak usaha, kesenangan dalam menempatkan kesempurnaan dalam pekerjaannya. Nah, jadi melakukan pekerjaan yang disukai ataupun sesuatu kombinasi dengan pekerjaan yang cukup bisa membawa dalam sebuah hasil yang baik juga ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sesuatu peluang emas yang akan dicapai dalam siklus bulan. Sebuah bentuk dengan siklus ya, peluang emas yang saya lihat di sini mengenai tentang hidden depths, bakat tersembunyi, bakat sebuah bentuk talenta yang mungkin masih belum bisa dikembangkan ataupun tidak tahu sama sekali ya. Jadi bentuk peluang emas di sini yang saya lihat adalah sesuatu yang tersembunyi akan segera terrealisasi, akan segera dibina, dikembangkan ya. Yang saya lihat di sini adalah sebuah bentuk ingatan yang terjadi untuk mengungkapkan apa yang selama ini tersembunyi ataupun selama ini yang mungkin selalu tidak mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik. Apapun yang harus disikapi di sini mengenai tentang harapan, sebuah sisi yang bagaimana akan disikapi, bagaimana akan dijalani sesuatu hal yang mungkin sampai saat ini belum tahu bakat-bakat seperti apa yang bisa mensejahterakan diri Anda. Nah, coba di sini yang harus dilakukan dalam mendapatkan sebuah keberkahan itu seperti apa? Pertama di sini ada kata blessings, ada enlightenment ya. Nah, kata blessings ini ada sebuah bentuk keberkahan yang akan dilakukan adalah menggapai sebuah kesempatan ya, keberkahan, sebuah pencapaian yang akan dicapai. Tapi di sini harus disertai dengan yang namanya pencerahan aura. Pencerahan bisa juga berupa dengan kritik, saran dan nasihat, solusi dan bagaimana yang akan disikapi. Di sini keberkahan semua disikapi dengan yang namanya pembersihan aura ataupun sebuah keberkahan yang mungkin akan dimulai dengan satu tujuan ke tujuan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini ada kartu pencerahan aura dengan berbagai mendapatkan sebuah keberkahan. Sebuah berkat yang akan dicapai adalah sesuatu yang mungkin akan disikapi dengan mengenai tentang sebuah kematangan, kedewasaan, kemandirian dalam merencanakan ataupun melakukan sebuah bentuk apa yang akan disikapi. Yang harus dilakukan adalah mengenai tentang sebuah kekuatan, sebuah kemapanan,
ataupun kemandirian, ataupun keberanian dalam melakukan sebuah bentuk bakat talenta yang tersembunyi. Karena ini semua berhubungan dengan aura. Aura jika memang sangat bagus, sangat mendukung, maka apapun bisa melakukan yang terbaik. Jika memang aura tidak bagus, ataupun Anda tidak mendapatkan sebuah bentuk pencerahan aura, maka melakukan segala sesuatunya hanya biasa-biasa saja, ataupun pupus di tengah jalan. Nah, jadi di sini yang harus dilakukan adalah menarik sebuah keberkahan dan harus ada sebuah bentuk pencerahan aura. Jadi untuk pencerahan aura, Anda bisa mencari saya untuk menggambarkan, untuk melakukan sesuatu hal dengan lebih baik, dalam membuat aura Anda lebih bagus ke depannya ya. Jadi kalau di sini, kalau yang saya lihat ya, dalam menyikapi sebuah bentuk peluang emas ya, yang harus dilakukan di sini ada dua keberkahan ya. Nah, jadi di sini bisa mendapatkan sebuah dukungan dari seorang ibu. Dukungan dari sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Jadi di sini bisa mendapatkan sebuah keberkahan yang akan disikapi. Orang bersio anjing biasanya terkenal dengan wibawa ya. Tapi kali ini untuk di bulan Maret, orang sio anjing tak pernah luput dari yang namanya pencerahan aura ataupun kritik, saran dan nasihat serta solusi yang terbaik dalam menjalani sebuah bentuk talenta, perkembangan apapun yang akan disikapi dengan membawa zaman sebuah keuntungan. Ya, nah jadi di sini a blessing for a mother, a blessing for support, itu semuanya adalah dukungan dari para orang tua. Dukungan yang mungkin bisa membantu Anda dalam beranjak. Dimulai dari mana? Dimulai dari nol sampai akhir finish ya. Nah, jadi di sini dua keberkahan yang akan disikapi adalah dengarkanlah dan berbaktilah, sayangilah kedua orang tua kamu ataupun ibu ataupun ayah, dan capailah dengan keberkahan untuk mendapatkan sebuah bentuk dukungan dalam melakukan segala sesuatunya ya. Mungkin bisa akan mendapatkan sebuah bentuk pengalaman yang cukup baik. Nah, jadi itulah yang bisa saya kasih tahu untuk mencapai sebuah bentuk peluang emas ya. Nah, jadi baik buruknya atau tidak itu semua tergantung dari bagaimana kamu menyikapi sebuah kehidupan. Nah, kehidupan yang seperti apa? Tentunya ya pastinya selalu mendengarkan dan selalu mendapatkan sebuah kata nasihat yang bijak untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik dan cukup menguntungkan diri Anda ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kisah asmara percintaan orang yang bersio anjing. Untuk Anda, kisah asmara percintaan orang yang bersio anjing ya. Di sini ada dua gambar. Kita akan melihat look inside yourself, forgiveness. Nah, pertama kita akan melihat dulu apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam jiwa kamu. Di sini disarankan untuk lebih banyak memeriksa apa yang menyebabkan sifat kamu seperti ini. Apa yang membuat perasaan kamu seperti tak menentu. Terus yang kedua, forgiveness. Ya, stop focusing your energy on past event. Ya, for life is too precious to watch. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Ya, nah kalau yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang forgiveness, mengenai tentang sebuah bentuk pengampunan. Berhenti memfokuskan masa lalu karena hidup di sini sangat berharga untuk disia-siakan untuk di masa sekarang ya. Nah, jadi di sini menciptakan sebuah bentuk hubungan realitas dengan apa yang Anda pikirkan dan apa yang impikan. Kamu bisa lebih banyak merenungkan dengan kehidupan hubungan di masa sekarang, bukanlah di masa yang akan datang ataupun bukan di masa yang lalu ya. Nah, coba di sini adalah bentuk pengalaman beban masa lalu dengan melihat hati batin kamu seperti apa yang secara lebih mendalam ya. Coba kita akan melihat situasi kondisi dalam berhubungan. Ada kartu focus on love ya. Focus on love di sini adalah kalau bisa situasi kondisinya itu harus bisa mencari kebaikan di dalam berhubungan, di dalam setiap pasangan Anda. Ya, look for the good in everyone. Jadi salinglah mencari sebuah kebaikan. Carilah mencari nilai-nilai yang positif. Janganlah selalu membebani, janganlah selalu mencari nilai yang negatif. Situasi kondisi yang tak mendukung ini, yang selalu menghalangi, yang selalu menghambati adalah kurang percaya diri,
kurang selalu suka menyalahkan, selalu suka salah paham, dan selalu egois, keras kepala yang tak menentu. Karena di sini adalah saling mendesak dan saling tidak memberikan sebuah bentuk peluang untuk saling mendekati, untuk saling bekerja sama dan untuk bisa memberikan sebuah bentuk hubungan yang cukup baik. Karena yang salah di sini adalah kebaikan itulah yang dijadikan nomor satu untuk dalam sebuah hubungan yang langgeng. Nah, coba di sini kita akan melihat sekali lagi pembinaan diri dalam menghadapi suatu hubungan yang cukup baik, yang rukun dan langgeng itu seperti apa. Pertama di sini kita akan lihat releasing expectations, ya. Nah, jadi di sini adalah perluas bentuk keinginan dalam sebuah harapan. Ya, jadi kemungkinan yang terbesar yang muncul di sini adalah kamu jangan terlalu banyak membayangkan dari masa lalu, kamu jangan selalu memikirkan hal-hal yang negatif, kamu selalu memikirkan hal-hal yang baik dan positif. Kamu nilai dan carilah apa yang menjadi penentu dalam sebuah hubungan. Pertama di sini adalah lebih banyak menaruh keyakinan yang cukup tinggi dan belajar bagaimana mempercayai satu sama lain. Jangan terlalu banyak merasa kekecewaan dalam hati. Karena kecewa dalam membuat sebuah hubungan yang baru, itu tidaklah menentukan bahwa hubungan akan baik-baik saja. Jika kamu bisa lebih banyak menaruh sebuah keyakinan daripada menaruh kekecewaan, tentunya akan menilai, memberikan sebuah wawasan, membentuk sebuah hubungan yang cukup baik ke depannya dengan baik. Apapun yang akan disikapi tentunya akan bisa memberikan sebuah hal yang cukup positif dan sebuah hal yang cukup menggembirakan. Ya, hubungan yang cukup lebih mendewasakan dan lebih memberikan sebuah sikap energi yang cukup baik, ya. Hubungan yang seperti apa? Sebenarnya di sini adalah kekuatan dalam diri jiwa. Hati yang seperti apa? Hati yang akan diberikan bahwa bisa lebih banyak menyatu, ya. Nah, jadi di sini look in yourself, ya. Jadi harus bisa melihat dari masa lalu dan bisa dijadikan sebuah bentuk pembelajaran dan terlepas ataupun banyak mengurangi berpikiran dari masa lalu dan bentuklah masa yang sekarang supaya hubungan bisa lebih bagus dan lebih membaik dari sebelumnya, ya. Oke, untuk Anda orang yang bersio anjing sudah selesai baik dari segi peluang emas dan asmara percintaan. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Bisa mencatat nomor WA di bawah deskripsi atau bisa langsung saja mencatat 081919635839. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi informasi yang terbaru dan bisa membantu Anda jika Anda percaya dengan saya, ya. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.